Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Hari ini gue mau sharing tentang gimana caranya trading dengan supply and demand teman-teman ya, untuk scalping terutama. Nah di video supply and demand kali ini gue akan sharing semuanya yang lu perlu tahu tentang supply and demand gitu ya. Karena gue lihat di sini masih banyak juga teman-teman yang udah ngerti nih supply and demand, tapi cara untuk aplikasinya tuh masih suka bingung gitu ya. Karena mungkin ya step by stepnya itu nggak teratur ya, dan kita nggak tahu mesti dimulai dari mana, terus apa yang mesti dilihat kayak gitu ya, sampai akhirnya nanti ke eksekusinya juga makin berantakan. Nah, kalau misalnya kalian masih merasakan hal tersebut, kalian mendingan ya nonton video ini sampai habis, oke? Tapi sebelum itu gue mau ngingetin teman-teman, kalau misalnya kalian mau trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta. Linknya semua sudah ada di deskripsi di bawah. Kalian tinggal klik aja link tersebut. Kemudian kalian bisa cek dulu, lihat-lihat di websitenya. Terus kalian bisa langsung daftar juga menggunakan link yang ada di deskripsi di bawah. Terus kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit ya. Dan kenapa mesti Okta? Semuanya transparan, chartnya nggak dimanipulasi atau apapun itu. Kemudian juga kalian punya fee, itu semuanya transparan juga, nggak ada yang tersembunyi ya. Terus Okta banyak eventnya teman-teman. Salah satunya adalah event yang mendukung teman-teman yang baru mulai trading ya, yaitu ada nama event namanya Oktaki ya. Jadi Oktaki ini itu adalah sebuah webinar yang kalian bisa ikut ya selama 3 hari berturut-turut, dan itu akan membahas dari kalian nggak bisa trading nol besar di forex sampai at least kalian bisa melakukan transaksi dan analisa secara sederhana di trading ya. Jadi kalian bisa ikutin Oktaki tersebut ya. Daftarnya juga kalian tinggal klik aja link yang ada di description di bawah. Gue udah cantumin semua, jadi kalian tinggal pakai ya. Terus kalian bisa download juga aplikasi Okta, karena di aplikasi tersebut ada fitur juga yang namanya Space, yang isinya itu adalah signals, referensi, dan segala macamnya yang berhubungan dengan forex. Kemudian ada saham luar negeri, ada gold juga. Jadi itu sangat membantu, apalagi buat kita para trader retail ya. Jadi itu bantuin banget, oke? Nah itu aja sedikit ya teman-teman tentang Okta. Nah sekarang gue langsung saja ya itu untuk masuk ya ke penjelasannya. Oke, jadi gue mau ngejelasin dulu step by stepnya apa yang kalian harus tahu tentang supply and demand ya. Jadi yang pertama, bedanya supply sama demand apa ya. Jadi kalau bisa gue gambarin ya, misalnya ada bentuk seperti ini, oke, seperti ini, terus seperti ini ya. Ini cycle harga ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah yang namanya sebuah structure, teman-teman ya, market structure kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini strukturnya itu adalah lebih ke tendensinya tuh ke atas, oke? Nah, dalam setiap structure ini dia memiliki yang namanya sebuah area tahanan ya. Jadi ada area tahanan di mana biasanya itu ada di low ya, kemudian ada di high, dan juga ada di pivot point atau di nilai tengahnya. Jadi itu dulu nih yang kalian harus paham nih, teman-teman ya. Nah, biasanya di low, high, dan di tengahnya ini ada yang namanya tahanan tersebut, itu adalah sebuah supply and demand gitu ya. Intinya supply itu adalah di mana tahanan yang bertugas untuk menahan harga supaya nggak jatuh ke bawah itu, dia berada di bawah current price teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sekarang current price-nya di sini ya di angka 3418 let's say ya. Berarti kalau kita lihat di area 3416 ini itu merupakan sebuah demand area karena letaknya di bawah current price ya, harga sekarang. Nah, supply itu sebaliknya, dia letaknya di atas current price. Jadi kalau dia 3418 berarti demand itu yang ada di high atasnya ini yaitu 3420. Nah, jadi itu dulu yang kalian harus paham ya, supply and demand bedanya seperti itu aja. Intinya supply and demand itu sama-sama sebagai area tahanan, oke? Nah, itu pertama konsepnya yang kalian harus tahu ya. Kemudian yang kedua teman-teman, yang konsep yang kalian harus paham lagi itu adalah, ini gue clear dulu semua. Nah, yaitu jenisnya teman-teman ya, jenis supply sama demand tuh bentuknya seperti apa sih gitu ya. Nah, supply and demand itu bentuknya ada 3 ya secara garis besar teman-teman. Yang pertama itu adalah yang bentuknya base ya. Jadi base itu dia bentuknya tuh seperti pergerakan harga yang berkumpul kayak gini loh teman-teman ya. Jadi dia bentuknya tuh seperti ini ya. Ngumpul, harganya tuh ngumpul banget. Sebentar gue bisa tunjukin dengan menggunakan sebuah alat bantu juga. Nah ini aja deh ya biar gampang nih guenya. Nah kayak gini nih. Nah, jadi kayak gini ya, bentuknya tuh base gitu ya, bentuknya tuh seperti area sideways kecil. Nah, ini bisa dijadikan sebuah area supply atau demand.
Ingat, kalau misalnya area base ini terjadinya di bawah current price, berarti namanya demand. Kalau area konsolidasi kecil ini berada di atas current price, berarti itu adalah supply, ya, kayak gitu. Nah, jadi kalau gue bisa gambarin, dia misalnya ke atas seperti ini, dan dia ketika ke bawah seperti ini, ya, dan dia masuk nih ke area ini, berarti kita expect harga tuh akan mantul ke atas begini, gitu ya. Karena dia sudah masuk ke area tahanan. Jadi kalau bisa gue gambar, area tahanannya jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kayak gini nih. Ini ya gue tarik ke area seperti ini, gue tarik, dan ketika dia masuk dia akan mantulin harga. Ini bertindak sebagai demand, ya, sebagai demand. Karena dia current price-nya di atas, terus dia retrace ke bawah, masuk ke area konsolidasinya, dia akan mantul ke atas. Itu bentuk pertamanya. Ini bisa jadi supply juga kalau misalnya kondisinya dia ke bawah, ya, harga current price-nya lagi di bawah sini, terus dia mantul ke atas, dia bisa dipantulin lagi ke bawah. Itu menjadi supply. Ya, bentuk pertama seperti ini. Terus bentuk kedua itu ada yang namanya order block, ya. Order block itu bentuknya simple sekali, teman-teman, ya. Gua akan tunjukin aja langsung di chart seperti ini, ya, biar gampang. Nah, formasinya yang kalian harus ingat itu adalah kalau misalnya ada dua, ya, order block itu ada bullish order block, ada bearish order block. Bullish order block itu harus punya formasi ada satu candle bearish, ya. Terus kemudian ada 1 2 3 4 3 atau lebih candle bullish, ya, atau 2 atau lebih candle bullish yang mana dia sudah break structure sebelumnya. Jadi kalau di kondisi ini bearish, terus kemudian dia ada bullish yang nge-break structure high di sebelah sini. Ini namanya jadi order block. Sama caranya, kalian tinggal gambarin seperti ini. Bisa bodinya aja bisa kalian tarik sampai ke shadow-nya juga, itu nggak masalah. Dan ketika dia kembali, dia akan mantul ke atas. Itu kuncinya kayak begitu, ya. Itu namanya adalah sebuah order block, ya. Jadi kalian lihat order block itu gampangnya ketika harga ada yang bully, yang lagi impulsif, ya, misalnya ada bearish impulsif seperti ini, terus sebelum impulsif ini ada candle satu yang beda warna, ya. Jadi kalau misalnya dia bearish impulsif, berarti harus ada candle bullish terakhir. Nah, candle bullish terakhirnya ini adalah sebuah order block. Tapi ingat teman-teman, ya, harus impulsif kayak begini, dan kalau bisa impulsifnya dia nge-break something sebelumnya. Contohnya yang pada turun ini dia nge-break low yang ada di sebelah sini. Nah, ini jadi yang namanya order block valid, ya, di sebelah sini. Dan ini sama, ya, kalian tinggal tandain kayak begini, ya. Masuk, dia kembali ke sini, kalian bisa sell di area ini dan dia harga akan retrace ke bawah, gitu ya. Jadi itu adalah bentuk keduanya, ya. Nah, bentuk ketiganya seperti apa? Bentuk ketiganya itu adalah kalian cari candle yang paling panjang, ya. Yang panjang, misalnya contohnya kayak begini nih, misalnya. Nah, kayak gini, ya. Ini candle-nya panjang, tapi nggak cuma panjang doang, teman-teman. Dia harus memiliki gap, ya. Nah, jadi kalau misalnya candle panjang seperti ini, kalian lihat candle sebelumnya high-nya itu kan cuma sampai sini, ya. Jadi ini candle panjang, kalian mundur satu candle, lihat high candle sebelumnya. Di sini candle high sebelumnya. Seret sini kalian tandain, ya. Nah, terus kalian loncat lagi, sesudah ini selesai, kalian loncat lagi ke candle setelahnya, candle yang paling panjang ini. Kalian lihat, di sini low-nya kalian lihat, ya, seret kayak gitu. Nah, kalau kalian tarik, maka kalian akan lihat nih, oh ternyata di candle ini, ya, ini ada area tengah yang belum ada apa-apanya, yang nggak ketutup sama high-nya candle sebelumnya dan nggak ketutup juga sama low-nya candle setelahnya. Berarti ini ada area yang masih kosong. Nah, ini namanya adalah imbalance gap atau kita bisa bilang fair value gap, teman-teman, ya, seperti ini. Nah, ini juga merupakan area tahanan atau bisa dibilang area supply and demand, gitu ya. Dan dia ketika dia masuk ke sini dia akan mantul lagi, ya. Jadi 3 itu aja yang kalian perhatikan, oke? Nah, itu dari jenisnya kayak begitu, ya, teman-teman, ya. Itu dari jenisnya ada 3 seperti itu. Kalian bisa pilih kalian mau pakai yang mana aja, atau kalian tinggal lihat aja yang lagi kalian analisa tuh yang kejadian yang mana. Kalian tinggal pilih, ya. Penggunaannya seperti itu, oke? Gue udah berusaha untuk sederhana mungkin, ya, dan semoga aja kalian bisa ngerti, ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak ngerti, kalian bisa komen aja di bawah, tanya ke gue langsung, nanti gue bisa jelasin lagi mungkin di video berikutnya, karena gue paham mungkin beberapa dari kalian itu nggak bisa satu kali gue jelasin kalian ngerti semua, ya. Jadi seperti itu untuk contoh dari bentuknya, ya. Jadi bentuknya kayak gitu, ya. Jadi yang tadi pertama itu perbedaan supply and demand, kedua bentuknya kalian udah tahu, dan ketiga cara pakainya kalian mau kayak gimana, oke? Nah, cara pakainya, teman-teman, ini gue delete lagi. Pertama, ya, kalian harus tentuin dulu kalian itu mau menjadi seorang retracement trader atau menjadi seorang breakout trader. Aduh, apa tuh bang retracement trader atau breakout trader? Kalau retracement trader, kalian akan
entry ketika harganya koreksi ya. Jadi ketika dia bullish nih, misalnya kayak gini nih, bullish. Nah, kalian ketika dia koreksi seperti ini, kalian akan incer atau kalian akan masuk di area pada saat dia retrace ya, koreksi kayak gini. Ya, jadi kalian akan entry ketika harga melakukan koreksi. Itu namanya retracement trader ya. Dan gua adalah seorang retracement trader. Gua lebih suka seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian seperti ini retracement trader, berarti kalian itu akan fokus di area demand pada saat trennya bullish dan akan fokus ke area supply kalau misalnya trennya bearish. Ya, jadi seperti itu ya. Ingat, kalau kalian seorang retracement trader, pada saat trennya bullish kalian lihat trennya bullish apa bearish. Kalau trennya masih bullish berarti kalian fokusnya ke demand area. Kalian cari demand area yang ada, dan kalau kalian trennya bearish kalian cari supply areanya. Gitu ya. Kalau misalnya kalian seorang breakout trader, ya breakout trader itu tandanya adalah misalnya gini, trennya jalan ya, ada tren seperti ini misalnya, ya. Nah, pada saat dia break teman-teman ya, ini kan ada high ya, ada high di sini ada supply ya, terus dia break teman-teman ya, dia break kalian baru entry ya. Nah, kalau misalnya kalian adalah seorang breakout trader seperti ini, yang mana kalau dia udah tembus satu level tertentu kalian baru masuk, itu namanya adalah seorang breakout trader. Kalau seorang breakout trader itu kebalikannya, di tren yang bullish kalian cari supply-nya ya, supply yang ada terjadi di tren bullish tersebut, kalian tunggu harga breakout dari area supply tersebut ya. Sedangkan kalau di area bearish berarti kalian cari area demand-nya ya. Ketika area demand-nya di break, itu kalian bisa melakukan entry. Ya, jadi cara aplikasinya gitu. Kalian tuh harus pilih dulu kalian mau jadi seorang retracement trader atau kalian mau jadi seorang breakout trader. Mungkin ini adalah missing link yang orang nggak banyak jelasin ya, cara pakai supply and demand itu. Kalian harus pilih dulu kalian mau retracement trader atau breakout trader. Karena apa? Karena kalau kalian nggak punya pemantapan nih teman-teman, yang kalian tuh nggak punya speciality di hal ini, kalian tidak punya filter di sini, itu kalian nanti akan bingung tradingnya. Aduh, saya mesti cari demand atau saya mesti cari supply ya. Itu tergantung kalian tradingnya seperti apa. Kalau kalian retracement trader yang gue bilang tadi, kalau kalian breakout trader itu yang tadi gue bilang kalian cari seperti ini kayak gitu ya. Nah, terus untuk stop loss dan TP-nya ya. Kalau kadang-kadang orang bingung ya, kalau saya main breakout saya suka stop loss di mana? Apakah di ujung ini? Nggak usah. Kalian cukup stop loss di bawah area supply atau area demand yang terbentuk. Misalnya di sini area supply-nya tuh begini ya. Misalnya begini nih. Nah, ketika dia break ya, kalian entry di sini. Stop loss-nya cukup di bawah sini aja, di bawah area yang sudah kalian gambar, yang kalian dapat dari analisa kalian tentang supply and demand-nya seperti apa. Jadi nggak perlu sampai di low-nya bawahnya. Kenapa? Karena kalau kalian di bawah sini, stop loss kalian tuh akan terlalu panjang gitu ya. Dan usahakan risk reward ratio-nya itu make sense. Paling make sense itu dan paling gampang untuk diaplikasikan buat seorang pemula itu adalah 1 dibanding 1,5. Jadi ketika SL kalian itu misalnya 40 pips, maka TP kalian itu minimal harus 60 pips. Ya, jadi 1,5 kali SL kalian. Jadi patokannya tuh di SL-nya. Jadi kalian pertama cari SL-nya dulu, baru TP-nya kalian kalikan 1,5 gitu ya. Caranya gampang banget seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian sudah menguasai 3 hal ini, teman-teman, percaya sama gua, kalian bisa aplikasikan ini di gaya trading apapun. Kalian mau scalpingan, kalian mau intraday, kalian pengen jangka panjang, itu semua bisa. Paling cuma beda-beda time frame aja. Kalau kalian scalpingan, kalian bisa pakai time frame dari M1 sampai M5 untuk entry-nya. Kalau kalian intraday, kalian bisa pakai M15 sampai M30. Kalau misalnya kalian mau yang agak panjang dikit, kalian bisa pakai H4 atau daily itu, atau bahkan weekly. Itu semua pilihan kalian. Ya, jadi ini semua bisa diaplikasikan tergantung gaya trading kalian, tergantung berapa lama kalian mau hold posisi, dan juga tergantung seberapa besar modal kalian, ya. Kenapa? Karena kalau modal kalian makin besar, berarti kalian bisa main makin panjang, ya, dengan lotnya dikecilkan. Karena kan kalau main panjang itu udah pasti pipsnya tuh gede-gede ya. Dan kalau kalian nggak cukup modalnya atau lotnya kegedean, itu pasti akan nggak kuat gitu untuk nahan range dari stop lossnya. Karena range-nya tuh gede, bisa ratusan pips kalau misalnya kalian panjang. Jadi semuanya sesuaikan aja sama kalian punya equity, kalian punya modal, kalian punya profil resiko, itu semua sesuaikan aja. Cuman untuk supply and demand-nya, untuk tekniknya seperti ini aja. Kalian itu tinggal mantepin lagi, kalian tinggal ulang-ulang lagi latihan. Pokoknya konsepnya itu seperti ini. Nanti kalian tinggal latihan aja
pakai backtest di TradingView ini banyak sekali fiturnya, kalian tinggal latihan aja untuk mencari area supply and demand yang terdekat seperti apa. Gitu ya teman-teman. Jadi ini yang bisa gua sharing teman-teman untuk kalian trading di supply and demand. Nanti kalau misalnya kalian video ini itu laku ya, maksudnya laku tuh banyak yang minat dan banyak yang nonton segala macam, dan kalian pengen contoh realnya di market itu seperti apa penggunaan atau pengaplikasian 3 hal yang tadi gua kasih tahu, kalian komen di bawah teman-teman, dan kalian bisa like video ini. Kalau misalnya nyampe 100 like ya, langsung gue buatin tanpa babi bu ya caranya pengaplikasian supply and demand ini secara live, secara langsung, dan juga gue akan kasih tahu kalian pakainya juga tuh seperti apa ya. Langsung aja supaya nggak kepanjangan, mungkin videonya sampai sini dulu aja teman-teman, dan kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian nggak pengen ketinggalan update-update edukasi yang gue kasih. Dan juga kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian komen aja di bawah. Kalau misalnya kalian mau bantuin gue ya, kalian bisa share video ini, like video ini juga ya. Dan thank you sekali lagi teman-teman buat kalian yang sudah menyempatkan diri nonton video ini. Dan sekali lagi disclaimer, gue tidak bermaksud untuk menggurui, hanya sharing sebagai sejawat saja. Gue pengen kalian juga sukses dalam trading ya. Thank you semuanya, sampai ketemu di next video. Bye bye.